Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyatna dari Hukum Keluarga Islam Institut Miftahul Huda semester 2. Di sini Supriyatna akan menjelaskan tentang poligami dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Yang pertama yaitu definisi poligami, sistem perkawinan di mana seorang suami beristri lebih dari satu dalam waktu bersamaan, khususnya poligini. Yang kedua yaitu poligini. Yang kedua yaitu prinsip dasar perkawinan. Hukum asal perkawinan dalam Islam dan hukum positif adalah monogami, asas monogami terbuka. Yang ketiga yaitu pengecualian terbuka. Yang ketiga yaitu pengecualian. Poligami boleh, namun dengan batasan syarat yang sangat ketat serta pengawasan hukum yang ketat pula. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 3, dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. As-Sunnah hadis riwayat Ibnu Majah dan Daruqutni, kisah Gailan bin Salama yang masuk Islam dan memiliki 10 istri. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk memilih 4 istri saja dan menceraikan sisanya. Batasan maksimalnya yaitu 4 orang istri dalam satu waktu yang bersamaan. Kemampuan berlaku adil dalam menafkahi lahir, pakaian, tempat tinggal, dan pembagian waktu. Adil dalam rasa cinta, cenderung hati dikecualikan karena tersebut berada di luar batasan kemampuan manusia merujuk pada surat An-Nisa ayat 129. Kemampuan finansial dan fisik, mampu menafkahi seluruh keluarga dan sehat secara biologis. Pendapat dari 3 ulama yaitu dari Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Pandangannya yaitu hukum asal poligami adalah mubah atau boleh, namun sunnah, ditinggalkan makruh, takzih jika dikhawatirkan tidak bisa berbuat adil atau tidak ada kebutuhan mendesak. Monogami lebih disukai untuk menghindari kezaliman. Yang kedua yaitu dari Ibnu Hajj atau mazhab Zahiri. Pandangannya itu membatasi jumlah istri, maksimal 4 adalah mutlak berdasarkan tekstual ayat. Jika suami merasakan yakin tidak bisa berbuat adil secara material dan perilaku, maka hukum haram untuk berpoligami. Yang ketiga yaitu Syekh Muhammad Abdul, ulama kontemporer atau reformis. Pandangannya yaitu mengingat syarat berlakunya adil dalam Al-Quran sangat berat dan hampir mustahil dipenuhi secara hakiki di era modern, maka pada praktik poligami sedapat mungkin menghindari hukum poligami. Bisa menjadi terlarang haram jika niat semata untuk melampiaskan hawa nafsu tanpa alasan darurat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 dan 4, asas hukum perkawinan Indonesia adalah monogami.
Pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu jika kehendak oleh hak pihak yang bersangkutan. Yang kedua yaitu kompilasi hukum Islam KHI pasal 55, 59 mempertegas batasan maksimal 4 istri, wajib mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan agama. Syarat administratif dan substansi di Indonesia. Syarat alternatif salah satunya harus terpenuhi. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1974, istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Istri dapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dan itu yang diperbolehkan untuk berpoligami. Syarat kumulatifnya yaitu wajib dipenuhi semuanya. Adanya persetujuan dari istri tertulis atau lisan di sidang pengadilan. Yang kedua yaitu adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya. Yang ketiga yaitu adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak. Poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan agama dinyatakan tidak sah secara hukum negara dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Hukum asal poligami dalam Islam adalah bentuk dispensasi rukhsah yang dibatasi secara ketat, bukan sebuah kewajiban atau anjuran utama. Keadilan sebagai pilar syarat mutlak poligami adalah keadilan yang para ulama sepakati sangat sulit untuk ditegakkan secara sempurna. Yang ketiga yaitu regulasi ketat hukum positif di Indonesia, undang-undang perkawinan dan hak KHI melindungi hak perempuan dengan mewajibkan izin pengadilan agama serta persetujuan dari istri pertama sebelum poligami dapat dilakukan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.